Seigneur! Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. A landmark moment for Qatar. Hai semua, kembali lagi dengan aku, Ratri Larasati. Siapa nih yang nonton Piala Dunia? Nah, kebetulan nih, Qatar menjadi tuan rumah di Piala Dunia tahun ini. Di balik kemewahan yang dimiliki Qatar, ternyata mereka juga memiliki urban legend yang gak kalah menakutkannya. Wah, kira-kira gimana ya sosok-sosok di urban legend-nya? Daripada tambah penasaran, langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama adalah Abu Vanus. Urban legend yang pertama digambarkan oleh penduduk sekitar sebagai jin yang membawa lentera di tengah-tengah gurun pasir. Tapi biasanya orang-orang hanya bisa melihat lenteranya saja. Abu Vanus ini sering dilihat oleh para pendatang atau turis yang mengunjungi gurun. Anehnya, Abu Vanus ini tidak bisa didekati karena dia bakal menghilang. Padahal sudah banyak orang-orang yang mengabadikan hantu Abu Vanus ini. الحق لا تكبس ولا شيء ما معك فايدة. Tidak ada yang tahu asal-usul dari makhluk ini. Ada yang mengatakan jika sebenarnya cahaya yang tiba-tiba muncul di gurun itu adalah sebuah fenomena alam biasa. Meskipun belum ada penelitian secara ilmiahnya, ada juga yang mengatakan jika cahaya itu muncul dari lentera yang dibawa oleh jin untuk menyesatkan para turis atau musafir karena mereka pasti mengikuti cahaya tersebut. Splitting up. What? God damn. Whoa. Abu Vanus ini juga makin terkenal karena banyak orang yang memfoto dan merekam cahaya misterius itu yang kemudian mereka sebarkan di internet. Tapi meskipun begitu, sosok misterius ini masih belum terpecahkan. Konon katanya, orang-orang yang mengikuti cahaya tersebut bakal menghilang dengan misterius. Kira-kira mereka hilang kemana ya? Apakah itu yang menyebabkan makhluk ini masih misterius hingga sekarang? Kalian yang pengen main ke gurun, hati-hati ya. Lanjut ke urban legend kedua, yaitu Al-Jumail. Urban legend kedua merupakan lokasi kota hantu yang berada di barat laut kawasan Qatar. Dikatakan, jika orang-orang yang tinggal di sana sudah pergi meninggalkan kota tersebut. Sejak saat itu, kota ini disebut sebagai kota hantu. Diceritakan jika kota Al-Jumail ini dulunya merupakan kota yang ramai penduduk dan penghasilan mayoritas dari penduduknya berasal dari perlabuhan. Itulah mengapa kota Al-Jumail ini berada di pinggiran Qatar. Walaupun berada di pinggiran, bukan berarti kota ini ketinggalan dalam bidang arsitek ataupun teknologinya. Sisa-sisa bangunan-bangunan yang mereka tinggalkan tersebut sampai sekarang masih ada yang berdiri. Karena kota ini ditinggalkan sekitar abad 19, jadi nggak salah kalau kota ini disebut sebagai kota berhantu. Apalagi kalau ada orang yang mengunjungi kota Al-Jumail pada malam hari. Bisa-bisa langsung ketemu sama penghuni gaib yang ada di sana.
Oh iya, kota Al-Jumal ini sekarang dijadikan tempat wisata loh. Wah, kamu berani nggak buat kesana malam-malam? Kalau aku sih nggak berani ya. Soalnya kalau beneran muncul hantunya, mau lari kemana coba? Di sana kan cuman ada gurun pasir. Lanjut ke urban legend selanjutnya, yaitu Budaria. Urban legend yang satu ini bernama Budaria. Tidak ada yang tahu pasti wujud dari makhluk satu ini, karena dia selalu menyamar menjadi manusia dan berpura-pura tenggelam. Ketika ada orang yang menyelamatkannya, barulah dia berubah menjadi monster dan menangkap orang tersebut. Makhluk yang satu ini memiliki sifat yang sangat licik dan kejam, yang bisa memunculkan angin kencang hingga mengendalikan air. Selain dia menyamar menjadi orang yang tenggelam di lautan, dia juga terkadang mengunjungi para pelaut di kapal dan akan mengakhiri hidup siapapun yang berani melihatnya. Do you not fear death? Ada juga yang mengatakan jika Budaria ini dapat menyebarkan penyakit misterius di lautan yang tidak bisa disembuhkan, mulai dari mual-mual hingga halusinasi. Makanya ada beberapa orang yang masih tetap hidup meskipun telah bertemu dengan makhluk ini. Dia malah mendapat penyakit aneh. But I think you're a really great person. Well, not now. Wah, ngeri juga ya makhluk yang satu ini. Serem juga kalau ada orang yang nggak tahu tentang makhluk ini, tiba-tiba pas lagi menyelam di lautan, mereka diserang oleh Budaria. Lanjut ke urban legend terakhir, yaitu Homarat Al-Ghuila. Urban legend ini merupakan hantu yang sangat unik karena dia berwujud wanita setengah keledai yang memakai pakaian serba hitam. Hantu yang satu ini dikatakan bakal muncul di siang hari. Homarat Al-Ghuila atau wanita keledai merupakan hantu atau monster yang muncul di siang hari. Al-Ghuila biasanya mengelilingi perkampungan untuk mencari anak-anak yang berkeliaran di sana. Dia juga akan mengetuk pintu rumah satu persatu karena dia tahu jika orang tua mereka sedang tidur. Anak-anaknya yang sedang bermain di rumah tidak akan ada yang mengawasi. Itulah kenapa pada saat itu orang-orang yang berada di Qatar dan sekitarnya memperingatkan anaknya untuk tidak keluar pada siang hari karena takut ditangkap oleh keledai itu. Makhluk ini juga memiliki tanda-tanda jika sudah dekat, seperti suara dari kakinya. Meskipun cerita ini terkenal, tapi ternyata tidak ada yang tahu tentang kebenaran dari cerita ini. Karena cerita tentang wanita keledai ini hanya diceritakan dari mulut ke mulut setiap generasi. Ada yang mengatakan jika para orang tua membuat cerita tersebut karena pada zaman itu, orang-orang tua yang sedang tidur siang tidak mau anak-anak mereka berkeliaran. Kalau zaman sekarang, kira-kira masih pada percaya nggak ya sama wanita keledai ini? Takutnya ketika mereka nggak percaya, makhluk itu beneran muncul. Waduh, jadi nggak kebayang kan?
Oke sobat, itulah kisah-kisah urban legend yang ada di Qatar. Wah, unik-unik ya, nggak kayak makhluk seperti urban legend pada umumnya. Semoga aja kamu yang nonton Piala Dunia di Qatar nggak ketemu sama makhluk-makhluk itu ya. Terima kasih dan sampai jumpa. راستشو بگو. تو پسر خوب هستی.